Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandoli dengan NIM 1314230004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori perilaku pembelajaran. Latar belakang teori adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kegiatan kejadian tertentu dalam dunia nyata, dinyatakan oleh Michael dalam Jenderal 1991 ayat 5, Hamzah Uno 2004 ayat 4. Sedangkan Hamzah 2003 ayat 26 menyatakan bahwa teori merupakan seperangkat profesi yang dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji serta dibuktikan kebenarannya. Teori belajar perilaku atau behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Macam-macam teori belajar perilaku. Yang pertama, teori belajar perilaku atau behavioristis. Yang kedua, teori pengkondisian operan atau operan condition theory, dan teori koneksionisme atau connection theory dari Thorndike. Implementasi dari teori yang terkandung di dalam teori belajar perilaku. Teori pengkondisian klasikal dalam lingkup perolehan bahasa. Pertama, klasik condition ini dapat menjelaskan bagaimana kita belajar makna kata. Yang kedua, teori koneksionisme. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku dapat berwujud sesuatu yang konkret dalam diamati atau yang non-konkret tidak bisa diamati. Di dalam pelajaran praktik, misalnya perubahan tingkah laku seseorang dapat dilihat secara konkret atau dapat diamati. Pengamatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk gerakan yang dilakukan terhadap suatu objek yang dikerjakan. Prinsip-prinsip teori belajar. Yang pertama, konsekuensi. Yang kedua, kesegaran. Yang ketiga, konsekuensi. Yang keempat, pembentukan atau shaping. Keunggulan dan kelemahan teori belajar. Keunggulannya yaitu teori belajar perilaku ini sangat cocok dalam pemerolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang berkandung unsur kecepatan, optionitas, kelenturan daya tahan, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan peran orang tua. Dan kekurangannya yaitu teori belajar ini adalah pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanitas, dan hanya prioritas pada hasil. Teori tokoh-tokoh aliran behavioristik. Yang pertama, teori belajar menurut Ivan P. Volf menyumbangkan pikiran dan gagasan dalam sebuah penelitiannya di bidang psikologi, yaitu tentang refleksi berkondisi yang dilakukannya di tempat yang berbeda. Teori belajar menurut Edwin Gutter menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengemukakan stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis sebagaimana yang dijelaskan oleh Chuck dan Hull. Kesimpulan, teori belajar perilaku atau teori belajar behavioristik merupakan teori perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini merupakan teori yang berdasarkan atas perilaku. Teori belajar ini dikembangkan atas dasar perubahan perilaku individu yang diberikan stimulus tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.